Selamat malam Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh sama-sama kembali belajar akan firman Tuhan. Jadi judul firman Tuhan pada malam hari ini menjadi pemimpin yang membangun. Baiklah, mari kita baca di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Berkata demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu kita akan baca kembali di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 21, ayat yang ke-17, bagian B. Dan ia, yaitu Petrus, berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari dua ayat ini, ada dua kata yang saya bold, yaitu kata berkuasa. Kata berkuasa mengandung arti setiap kita sudah diberi kuasa untuk memimpin. Artinya, kita telah ditentukan dan dipanggil untuk menjadi pemimpin. Kita lihat di dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi firman Tuhan mengatakan Tuhan akan mengangkat kita menjadi pemimpin. Dalam kitab Injil Yohanes 21 tadi yang kita sudah baca ayat 17b, lalu kata gembalakanlah itu mengandung arti kita diberi tugas untuk memimpin. Kenapa saya menekankan hal ini? Karena masih ada yang punya pandangan bahwa saya bukan seorang pemimpin. Yang jadi pemimpin mah dia. Dia seorang pemimpin. Saya mah bukan. Bila seseorang sudah dipanggil dan ditentukan sebagai pemimpin, tapi memiliki pandangan seperti itu, apakah bisa ia menjadi pemimpin yang membangun? Jadi yang pertama, untuk menjadi pemimpin yang membangun, perlu disadari, perlu kita menyadari, dan kita terima dengan iman. Kita adalah pemimpin. Saudara, memang Tuhan sudah menentukan dan memanggil setiap kita sebagai pemimpin. Tapi bukan berarti untuk menjadi pemimpin yang capable, sekaligus fleksibel, pemberani sekaligus hati-hati, tegas sekaligus bijak, dan sebagainya. Tidak cukup hanya dengan menunggu atau otomatis bertumbuh dengan sendirinya. Tapi perlu makan waktu, perlu waktu dan proses. Perlu kesengajaan agar terbangun karakter pemimpin yang membangun itu. Setelah mendengar hal ini, mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita. Apakah ada pemimpin yang begitu sempurna? Dalam Matius
pasal 5 ayat 48 mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yang mengatakan hal ini adalah Yesus sendiri. Yang dimaksud sempurna di sini adalah memiliki cara pandang yang berbeda dengan dunia, sehingga beroleh pembaharuan secara pikiran, pola pikir, tahu dan melakukan apa kehendak Allah itu. Tahu yang baik, tahu yang berkenan kepada Allah, tahu apa yang dikenan di hadapannya, yaitu kehidupan yang semakin hari yang semakin baik. Semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin berkembang di dalam Tuhan. Contohnya, Daud. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 bagian B, dikatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, di hatinya Tuhan, yang melakukan segala kehendakku, kehendaknya Tuhan. Saudara, kita semua tahu perjalanan hidup dari Daud. Daud bukanlah orang yang kebal dosa, saudara. Tuhan bahkan menghukum Daud atas perbuatannya. Kita tahu Daud berzina, lalu membunuh Uria. Daud juga pernah melakukan sensus dengan tujuan untuk menunjukkan betapa hebat, kuat prajurit-prajuritnya dengan sombong hati. Tetapi mengapa Tuhan dapat mengatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan? Karena Daud berespon terhadap teguran dan hukuman dari Tuhan dengan besar hati, dengan hati yang benar, dan bertobat. Daud tidak mengulangi kesalahan yang sama. Daud semakin hari semakin bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Daud pun menyadari bahwa ia adalah orang yang telah ditentukan dan dipanggil sebagai pemimpin. Sehingga Daud tidak hidup asal-asalan. Tidak hidup semau gue. Tidak hidup seenaknya. Daud benar-benar memperhatikan setiap perintah Tuhan. Sehingga motivasinya sebagai pemimpin adalah KASIH. Kasih. Untuk pemimpin, orang-orang yang ada di bawahnya bertumbuh, berkembang, dan menjadi pemimpin yang berkarakter. Begitu pula dengan saudara dan saya. Kita semua, ketika kita menyadari dan menerima ketentuan dan panggilan sebagai pemimpin, maka kita akan menjaga kehidupan kita untuk tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Untuk kita hidup selaras dengan kehendaknya Tuhan. Nggak hidup asal-asalan. Nggak hidup semau gue. Nggak hidup dengan seenaknya. Tapi kita kembali back to Babel. Kita menghidupi firman Tuhan. Kita melakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan ajarkan, kita lakukan. Kita mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan asal-asalan, semau gua hidupnya. Tidak, tapi kita belajar kembali kepada firman. Hidup di dalam firman, melakukan firman dalam hidup kita setiap hari. Ketika kita menyadari dan menerima penugasan sebagai pemimpin, maka kita akan terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan.
menjaga hubungan yang terus karib dengan Tuhan, melakukan WPDA, ya, melakukan dan menyediakan waktu secara disengaja untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, sehingga kita mengalami pertumbuhan, baik pengenalan kita akan Tuhan, cinta kita akan Tuhan, lebih lagi. Oleh sebab itu, kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, karena kita menyadari dan menerima tugas sebagai pemimpin yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Maka kita akan terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah andalan kita. Tuhan adalah tabib penyembuh. Dia penolong buat kita. Dia pemulih atas kehidupan kita. Dia sumber damai sejahtera. Dia sumber pertolongan. Dia sumber kekuatan kita. Karena ketika kita membangun kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita perkatakan adalah kata-katanya Tuhan. Karena apa yang kita isi itu yang akan keluar. Kalau pikiran dan hati kita, hidup kita diisi dengan firman Tuhan, maka yang keluar pun adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita kasih, Bapak-bapak yang ada di tempat ini, mari kita jaga, mari kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya yang keluar, perkataan-perkataan kita, sikap hidup kita, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, mencerminkan karakter Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kata-kata berkat, kata-kata penguatan, kata-kata yang mengedifikasi orang lain. Sehingga orang lain dikuatkan, diberkati lewat ucapan kita, lewat kata-kata kita. Kita dapat mengedifikasi, ya, kita dapat memberikan masukan-masukan positif kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga kehidupan mereka yang ada di sekitar kita, mereka akan dibangun, mereka dikuatkan, mereka merasa diberkati. Dengan kehadiran kita jadi berkat saudara di mana kita ada. Tuhan mau kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lewat perkataan kita yang enggak sembarangan. Kata-kata kita yang memuliakan nama Tuhan. Yang kita pertontonkan adalah kasih-Nya Tuhan. Lewat kehidupan kita. Jadi, yang pertama, kita harus menyadari dan menerima dengan iman bahwa kita adalah seorang pemimpin. Pemimpin di mana, saudara? Pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam pekerjaan, pemimpin di dalam usaha, pemimpin di dalam marketplace kita. Kita mau jadi berkat, saudara. Oleh sebab itu kita harus menyadari dulu, saya adalah pemimpin yang Tuhan tempatkan dimanapun kita ada. Sebagai di dalam keluarga kita menjadi pemimpin, saudara. Di dalam pekerjaan kita yang memuliakan Tuhan, kita itu menjadi pemimpin. Ya, yang kedua, untuk dapat menjadi pemimpin yang membangun, yang kedua adalah menyadari tanggung jawab atas jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk dibimbing, diarahkan, dituntun, supaya orang-orang yang kita pimpin dapat mengikuti jalan yang benar, mengikuti jalan yang tepat, nggak salah. Oleh sebab itu, Tuhan pilih saudara dan saya untuk kita menjadi pemimpin yang membangun kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, tanggung jawab terhadap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan
kita. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya atau dianugerahkannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita merenungkan ayat ini, seharusnya kita menangkap isi hatinya Tuhan yang mengasihi manusia yang ada di dunia ini dengan penuh kasih. Dan kasihnya sudah dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, mari kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi orang yang ada di dalam kehidupan kita dengan permasalahannya, dengan kekurangannya, begitu pula dengan kelebihannya, itu bukan suatu kebetulan. Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab buat setiap kita untuk membimbing, mengarahkan, memimpin orang-orang di dalam kehidupan kita untuk menentukan dan menemukan tujuan hidupnya. Tuhan mau dalam kehidupan kita membawa mereka, mengarahkan mereka, menunjukkan jalan, memberitahu, inilah jalan yang benar, inilah jalan yang tepat, inilah jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberikan tanggung jawab bagi setiap kita untuk membimbing mereka yang ada di sekitar kehidupan kita, mereka menemukan tujuan hidupnya. Membimbing mereka untuk hidup di dalam jalannya Tuhan. Untuk mereka hidup di dalam pertumbuhan iman. Mereka boleh menghasilkan buah-buah kerajaan Allah. Mereka menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menganggap orang yang ada dalam kehidupan kita sebagai duri, maka kita akan berusaha dengan berbagai cara untuk melukainya agar orang tersebut keluar, hilang dari kehidupan kita. Sama ketika jari kita kemasukan duri, kecucuk istilahnya, ya, kemasukan duri, maka kita akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan berupaya mengeluarkan duri yang ada di tangan kita. Karena kalau ada duri saja, kena kemasukan duri di tangan kita, sakitnya luar biasa, saudara. Nggak enak. Maka dari itu kita berusaha mengambil jarum kah, mengambil apapun alat untuk mencongkel, mengeluarkan duri yang ada di tangan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya, supaya hidup kita menjadi berkat. Nah, maka kita akan berusaha mengeluarkan duri yang tadi ada tangan kita. Walaupun kita mengeluarkan dengan rasa nggak menyenangkan, sakit, luka, perih. Tapi kita berusaha supaya tangan kita menjadi tidak sakit lagi. Ya, ketika kita menyadari kita memiliki tanggung jawab atas jiwa-jiwa, maka kita akan terus hidup kita berjaga-jaga dan tidak akan mengabaikan, menolak orang-orang yang ada di dalam lingkungan hidup kita. Baik itu keluarga, tempat kerja, dalam usaha, maupun di dalam kehidupan sosial kita semua. Di dalam 1 Samuel pasal 22, ayat 1 dan 2. Ayat 1 mengatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu,
Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang di dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Ketika setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Saudara tentu ingat perjalanan hidup Daud pada saat itu, yaitu perjalanan hidup yang gak mudah. Ia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul dan prajuritnya untuk dibunuh. Daud pada saat itu membutuhkan orang-orang yang dapat membantunya. Tapi yang datang adalah orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang butuh didengarkan. Daud tidak menolaknya. Ia menerima mereka. Daud mendengarkan keluh kesah mereka. Dan memimpin mereka sehingga mereka menjadi prajurit-prajurit yang hebat, yang tangguh. Apakah mudah Daud memimpin mereka? Tentu saja tidak. Enggak mudah, saudara. Karena seperti yang kita tahu, kalau orang-orang bermasalah, yang tersakiti, dikejar-kejar debt collector, adalah orang yang mudah emosi, marah, berbicaranya suka menyelkit. Mungkin juga kata-katanya pedas, tajam. Orangnya mungkin mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Tapi Daud mengambil tanggung jawab itu. Daud enggak marah. Daud memimpin mereka untuk mengalami pemulihan. Sehingga mereka menjadi prajurit-prajurit yang dapat bekerja sama, yang taat, yang tangguh, yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Saudara, setelah kita belajar dari kehidupan Daud, dan kita mengerti isi hati Tuhan, jadi untuk menjadi pemimpin yang membangun, pertama-tama kita harus menyadari dan menerima dengan iman bahwa kita adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan dimanapun kita ada. Baik di keluarga, di pekerjaan, di tempat usaha, di kantor, dimanapun kita ada. Kita adalah pemimpin yang Tuhan percayakan untuk kita ada di mana Tuhan tempatkan. Kita harus sadari hal itu. Yang kedua, juga kita perlu menyikapi, menangkap, mengerti akan isi hati Tuhan yang begitu mengasihi jiwa-jiwa. Yang mana orang-orang di kehidupan kita adalah jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin, untuk kita bimbing, untuk kita arahkan menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Marilah kita menjadi pemimpin yang membangun kehidupan bagi sesama yang ada di sekitar kita. Kita adalah pemimpin. I'm a leader. You are a leader. We are a leader. Kita adalah pemimpin yang Tuhan percayakan di mana kita ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Tuhan sudah memanggil kami. Tuhan sudah memilih kami. Bahkan Tuhan sudah menetapkan kami menjadi pemimpin yang membangun kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah memilih kami, memakai kami untuk menjadi pemimpin. Biarlah kami menjadi pemimpin yang mempermuliakan Tuhan lewat sikap hidup kami, lewat karakter kami, lewat perkataan dan perbuatan kami yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap bapak-bapak, berkati setiap kaum pria yang malam hari ini hadir
yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Dimanapun Tuhan tempatkan, kami mau menjadi berkat yang mempermuliakan Tuhan. Sehingga hidup kami berbuah mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya Tuhan Yesus memberkati saudara dan kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Erwin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, amin, 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 amin. Begitu dalam penyampaian firman Tuhan yang bisa kita dengar sampai saat malam hari ini, sehingga kadang-kadang kita juga harus memaksa diri kita memimpin dan menempatkan kita itu supaya benar-benar apakah kita benar seorang pemimpin dalam destiny kita atau dalam hidup kita. Jadi malam hari ini Tuhan sudah tetapkan bahwa kita adalah pemimpin. Ada orang mungkin juga berpikir dalam dunia sekuler mereka, saya bukan pemimpin, saya ini hanya seorang bawahan gitu ya. Nah, kolerasinya ada nggak yang dimaksud dengan firman Tuhan antara kehidupan kita sehari-hari yang dibilang kita pegawai upahan mungkin, atau kita bukan seorang bos atau bukan seorang pemimpin di suatu perusahaan. Dan malam hari ini apabila ada pertanyaan di antara kita yang menghubungkan antara kehidupan kita sehari-hari dengan pemimpin yang membangun menurut firman Tuhan malam hari ini, bisa kita sampaikan atau mungkin kita langsung bertanya lewat media kita malam hari ini kepada mungkin ada pastor yang lain ya, yang mungkin yang bisa mendukung dalam memberi jawaban. Oleh karena itu, kepada kita semua, saya persilakan waktu dan kesempatan ini untuk kita bertanya, meneguhkan diri kita sebagai seorang pemimpin yang harus membangun. Silakan, saya persilakan waktu dan kesempatannya. Ini ada yang WA saya nih, Pas. Ada yang WA saya ini, nanyakan pertanyaan ini. Tapi mintanya nggak mau sebut nama, anonim. Oke. Pertanyaannya begini. Tadi Pastor mengatakan kita harus menyadari dan menerima dengan iman bahwa setiap kita adalah pemimpin. Bagaimana kita bisa menyadarkan anggota live kita yang setelah kita amati punya potensi sebagai calon pemimpin dalam live? Tipsnya bagaimana? Orang tersebut tidak bersedia menjadi calon pemimpin live karena merasa dirinya tidak mampu, padahal orang-orang dalam live melihat dia mampu. Bagaimana ini Pastor untuk tipsnya untuk meyakinkan orang ini, menyadarkan orang anggota live ini? Oke, apa langsung jawab? Ya, silakan Pastor. Oke, yang pertama kita harus melakukan pendekatan dengan orang itu supaya orang tersebut yang kita tahu dia punya potensi untuk memimpin. Jadi yang pertama itu perlu pendekatan, ya. Nah itu yang kita lakukan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa kita harus libatkan Tuhan. Kita perlu doakan Tuhan pakai orang tersebut agar orang tersebut menyadari bahwa dia punya karunia. Tuhan, dia punya potensi untuk menjadi pemimpin. Nah, disitulah kita yakin dan kita percaya bahwa orang tersebut Tuhan bisa pakai. Memang pertama-tama kita takut, pertama-tama kita nggak berani. Aduh, berat resikonya, berat tanggungannya, karena menjadi seorang pemimpin itu kan menjadi panutan, ya, bukan orang asal-asalan yang dicontoh, yang dilihat, yang diamati, yang diperhatikan. Oleh sebab itu berat rasanya. Tetapi kalau kita sudah jalani, setelah kita hidupi, itu semuanya biasa-biasa saja. Kalau kita sudah lakukan. Itu aja. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, saya persilakan. Silakan kalau mau ada yang bertanya, bisa via chat ya, atau angkat tangan.
Ya, memang pada prinsipnya sulit sekali ya menerapkan be a good leader atau seorang pemimpin itu sulit sekali. Tapi percayalah bahwa setiap kali kesulitan itu sendirilah yang akan membentuk kita sebagai pemimpin yang membangun. Dan jika ada lagi yang ingin mau disampaikan atau mau bertanya malam hari ini, saya beri kesempatan. Tambahan, jangan lupa ya, Tuhan pasti memperlengkapi kita. Tuhan pasti memperlengkapi kita untuk kita bisa menjadi pemimpin. Ya, itu aja tambahannya. Terima kasih. Ya. Ini ada lagi pertanyaan lagi, Pastor Vencem. Oke. Ini ada juga yang menyampaikan begini nih, via WA juga nih. Gini. Kadangkala kita menjadi pemimpin yang ingin membangun setiap orang di sekeliling kita, baik itu anak buah kita ataupun orang yang kita pimpin. Tapi masalahnya kadangkala orang yang kita ingin bangun itu justru tidak mau terbangun ataupun menjengkelkan hati kita. Karena mereka punya kehendak sendiri yang kita tahu bahwa itu tidak baik buat dia dan tidak akan membangun dia. Tapi justru dia melakukan hal itu. Jadi ketika kita coba untuk bangun, dia berusaha untuk nggak mau dibangun. Ataupun itu yang membuat hati kita jengkel. Dan kadang-kadang kita menjadi putus asa. Aduh, kok nggak ada gunanya ya membangun orang seperti ini. Dan akhirnya jengkel juga gitu. Ada tip and trick nggak, Pastor? Supaya kita, walaupun kita kadang-kadang berbuat baik, membangun orang, tapi orang yang nggak terima bagaimana ini? Hati kita sakit, tapi bagaimana cara handle-nya? Oke, jadi yang pasti nggak semua orang bisa menyukai kita. Ada pro, ada kontra, ya pasti hal itu terjadi. Tetapi kita bisa minta kekuatan dari Tuhan, ya supaya kita bisa punya kesabaran untuk mengatasi orang tersebut dan menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang tersebut. Dan kita bisa terus memimpin dia, mengarahkan dia lewat kehidupan kita. Ya, sehingga orang itu melihat hidup kita. Oh iya, kok seperti itu ya. Jadi pemimpin gitu. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali. Ya, memang menjadi figur itu akan menjadi penting bagi seorang pemimpin ya, supaya sebenarnya siapa kita adalah dinilai dari setiap orang di luar kita. Jadi apa yang ada dalam diri kita pun akhirnya terkoreksi dari setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita yang bilang, oh ini orang sebenarnya nggak patut diteladani atau mungkin tidak patut untuk diikuti segala pemikirannya gitu misalnya. Namun halnya ada juga orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu tanpa bicara, mereka sudah tahu ini ada sesuatu di dalamnya sehingga saya bisa ikuti orang itu. Nah, kejadian hal-hal seperti itu, Pastor. Apakah sebenarnya pemimpin itu adalah sebuah karunia atau pemimpin itu harus diupayakan, harus diusahakan gitu? Sama kalau kita tahu bahwa karunia itu kan sesuatu yang datangnya dari Tuhan, itu kan free ya, no charge no charge lah itunya. Dan dia kalau yang pemimpin harus diusahakan itu benar-benar harus dipelajari atau benar-benar harus disepakati dengan kesepakatan yang secara sengaja menciptakan diri kita sebagai pemimpin. Dan hal ini bagaimana, Pastor, untuk menyikapinya, Pastor? Ya, itu dua-duanya betul ya, keduanya. Jadi untuk menjadi pemimpin ada dari natural kita. Karena apa? Setiap kita dilahirkan menjadi pemimpin. Nah, pemimpin dari mana? Di sekolah misalnya ditunjuk sebagai ketua kelas. Karena guru melihat, oh, ini anak bisa memimpin nih teman-temannya. Maka ditunjuk sebagai ketua kelas. Di perusahaan, ini orang punya potensi dan diangkat. Nah, itu kan harus lewat namanya proses pembelajaran untuk menjadi pemimpin di dalam perusahaan. Tapi kalau di keluarga,
Tuhan sudah tempatkan setiap kita menjadi pemimpin atas rumah tangga kita. Karena waktu kita menikah, Tuhan sudah percayakan kita untuk menjadi pemimpin atas keluarga kita. Amin, amin, amin. Tapi dari diri kita, Yes. atas diri kita juga. Memimpin dengan baik dan benar. Menjadi teladan, menjadi figur di mana kita ada. Betul, betul. Benar, Pastor. Sepakat, Pastor. Jadi, menurut saya secara pribadi memang untuk belajar menjadi seorang pemimpin, itu tempatnya adalah di dalam keluarga. Karena destiny yang paling jelas sebagai pemimpin, kita semua laki-laki gitu ya, untuk di awal itu di dalam keluarga. Jadi kalau misalnya mungkin di luar sebagai pemimpin, belum tentu juga di dalam juga atau di keluarga bisa sebagai pemimpin gitu ya. Nah jadi perihal ini jangan dibalik, lebih baik kita belajar menjadi seorang pemimpin itu di dalam keluarga. Suatu saat nanti di luar adalah salah satu upahnya atau otomatisnya apabila memang kita sebagai pemimpin yang baik di dalam suatu keluarga. Atau mungkin ada pertanyaan dari Pak Abraham Matius nih, yang mungkin kayaknya tadi dia sedang saya perhatikan mencatat, mungkin Pak Abraham Matius, supaya memberikan pemikirannya malam hari ini kepada kita. Bisa di-unmute dulu Pak Abraham. Ya, saya sih cuma mau nanya doang. Kan di suatu kumpulan gitu kan kita ada pemimpin gitu ya. Ya, Saya Pastor. mau ke Mr. Pencung nih ya. Kalau sebagai pemimpin, kalau misalnya kita ada keperluan apa, kok pemimpin itu nggak bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Bagaimana tuh Pencung? Saya mau nanya itu. Cuma itu Pemimpin aja. yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan anak buahnya. Nah, itu gimana, Pastor? Gitu, betul. Halo? Ya. Iya. Jadi gini, nggak semua pemimpin ya bisa menangani semuanya, nggak sempurna. Ya, ada kalanya kita nggak bisa mengatasi masalah. Tetapi ingat, kita ada punya Tuhan yang sanggup memberikan hikmat, kemampuan buat kita untuk mengatasi masalah. Dan yang kedua, Tuhan bisa pakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya pemimpin, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita bisa membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah yang ada yang terjadi dalam kelompok kita. Oke? Ya. Oke, terima kasih. Saya juga punya pengalaman itu, Pak. Ya, gimana Bro Hong, gimana? Kadangkala jawaban pemimpin itu nggak seperti yang kita harapkan. Nah, contoh ini yang paling gampang ya. Saya dulu itu bekerja ya, di pekerjaan saya. Saya bekerja dengan sangat rajin, udah berusaha, kan saya waktu itu jadi maintenance ya. 24 jam saya siap dipanggil gitu ya. Setelah saya bekerja 1 tahun, 2 tahun, bukan naik pangkat, taruh tempat yang sulit. Waduh, udah taruh tempat yang sulit, yang waktu itu tempat yang istilahnya anak buahnya itu paling susah dikontrol, paling rumit lah gitu. Wah, ya udahlah, karena diperintahin saya kerjakan gitu ya. Nah, saya setelah saya kerjakan, saya itu ketemu sama atasan saya, bos saya. Namanya Kombun. Kombun, ini gimana ya? Anak-anak saya suruh begini, nggak mau ini. Nah, atasan saya bilang sama mereka begini. Saya turun langsung, saya kasih tahu. Ini gini. Mereka kerjain gitu ya. Kerjain. Saya akhirnya jadi setelah pemimpin, setelah 1 tahun lebih, saya dipindahkan terus naik jabatan gitu ya. Terus saya tanya sama atasan saya ini, Kombun, saya dulu kan udah kerja keras 2 tahun, baik. Kok baru sekarang saya naik? Kok yang kemarin saya taruh tempat yang susah sih, saya bilang. Sama mati itu anak-anak buat preman semua lah itu. Udah gitu preman bener-bener preman lah. Di daerah itu kan mau nggak mau menerima pekerja dari warga sekitar ya. Jadi warga sekitarnya ini preman beneran, udah
Udah ada yang keluar masuk penjara lah, tatoan apa segala macam gitu. Udah penjadi daerah itu loh. Kenapa saya kok udah kerja baik kok saya taruh tempat itu? Saya ingat atasan saya ini ketawa gitu. Kamu kan ingin naik pangkat, kamu udah kerja baik. Saya ingin menyempurnakan, kamu saya taruh tempat supaya kamu bisa memimpin di sana. Saya ajari kamu memimpin di sana. Toh kamu kalau kesulitan tanya saya kasih jawabannya. Nah, saya taruh kamu di sana, setelah saya lihat kamu siap, kamu bisa memimpin mereka. Wong yang sulit ini aja kamu bisa memimpin, apalagi yang gampang pasti bisa dipimpin. Waktu kamu udah siap, mau saya pindahkan ke tempat yang seperti yang kamu inginkan, tempat yang manis, tempat yang kamu inginkan, kamu naik pangkat. Kalau kamu saya taruh di tempat sebelum kamu siap, itu tidak baik. Nah, ini tadi, mikir saya kan berbeda sama pikiran atas saya ya. Pikiran saya, kenapa udah kerja keras, bukan taruh penghargaan, kasih tempat yang jelek. Udah gitu, tempatnya paling susah lagi, aduh, gimana sih ini bos gitu ya, mikirnya kebalik ini mikirnya, nggak bener nih gitu. Bos ini nggak tahu cara mikir kita ini, aduh, nggak memahami anak buah gitu, mikirnya kan begitu. Ternyata setelah hari Selasanya, oh, atasan kita punya rencana yang berbeda dengan pikiran kita. Tapi atasan yang baik adalah selalu memberikan yang terbaik juga buat anak buahnya. Itu sih pengalaman saya sih, Pak Abraham Matius. Padahal pada real kehidupannya Bro Hong ini sebenarnya akhirnya dia keluar untuk menjabat sebagai direktur kalau nggak salah ya. Waktu Luar itu biasa ya Bang Hong ya. dia mengundurkan diri, tetapi dia lebih pilih untuk berwira swasta. Ya nggak tahu pilihan apa, tapi biarlah nanti kepada orang yang mau bertanya silakan japri kepada Bro Hong. Namun Pastor, sedikit ini masalah sosial juga, Pastor. Saya coba bertanya, Pastor. Ada seorang anak nih ya, dia punya orang tua itu tukang beca. Banyaklah kita cerita dengar hal cerita seperti ini. Dia punya orang tua tukang beca. Nah, terus namun halnya akhirnya tukang beca ini berhasil menguliakan anaknya menjadi S1. Gitu ya. Nah, ini tukang beca nih, Bapak ini tukang beca. Suatu saat itu ada perbedaan sedikit pendapat sehingga celetuklah anak ini bilang, Papa kan nggak sekolah, Papa jangan ngatur saya, gitu kan. Saya kan S1 nih. Nah, jadi pemikiran saya sebagai tukang beca atau Bapak tukang beca itu mikirnya begini, padahal saya sudah membangun dia untuk menjadi S1. Tapi apa yang salah di situ? Sebagai tukang beca ini. Nah, hal ini mungkin terjadi kepada kita di zaman kita dengan anak-anak yang udah milenial dan segala macam di dalam rumah tangga gitu ya. Mungkin istri kita lah. Kamu kan cuma tamatan SMA, saya kan kepala keluarga ini S1. Jadi kamu diam aja deh. Saya lebih tahu, saya lebih berpengalaman. Nah, jadi hal-hal yang membangun seperti apa kepada generasi kita atau kepada orang di sekitar kita sehingga ngebalik-balikinnya jangan begitu, Pastor. Ya kan? Jangan dibilang, Bapak kan tukang beca doang, saya S1 nih, jadi Bapak nggak usah ngatur saya lebih tahu dunia lah, saya lebih tahu bagaimana cara bekerja atau apa segala macam. Nah, menjadi seorang pemimpin yang membangun seperti apakah sehingga hal-hal itu tidak terjadi dalam suatu hubungan antara anak dan orang tua, Pastor. Ya. Nah, ini di sini perlu saling membangun ya, antara orang tua dengan anak perlu dibangun hubungannya. Nah, kalau anak tersebut memang dikuliahin, disekolahkan oleh orang tua. Tetapi ingat, karakter itu juga menentukan. Nah, karakter kita perlu karakter yang memiliki karakter rendah hati, jangan sombong. Ya, kita harus ada penundukan diri. Ya, kita harus punya ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada Tuhan. Dan kita harus mendidik anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan dalam hal karakter kita perlu kasih masukan-masukan. Bukan hanya ilmu pengetahuan, kepandaian, tetapi karakter. Ya. Oleh sebab itu bangun hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Jadi dalam hal ini memang saya pernah waktu di Jogja ketemu tukang beca. Ngobrol-ngobrol tukang beca. Tukang beca itu luar biasa.
ya. Tukang becanya rendah hati. Ya, saya lihat dia punya karakter bagus. Tapi seperti yang tadi Pak Erwin katakan, anaknya sekolah tinggi betul. Anak saya jadi sarjana di sini, ada yang jadi dokter dan sebagainya. Nah, hati orang tua nggak mau anaknya itu jadi tukang beca. Dia berupaya, berusaha kumpulin uang buat anaknya bisa sekolah dan kuliah. Dan akhirnya berhasil. Nah, keberhasilan tersebut itu keinginan dari orang tua. Setiap kita juga ingin anak-anak kita berhasil. Nah, bukan hanya ilmu saja yang kita kasih, kepandaian saja yang kita kasih, tapi karakter juga kita perlu ajak, kita perlu bimbing, kita perlu arahkan sesuai dengan firman Tuhan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kembali. Benar. Jadi karakter ya. Jadi karakter itu juga penting. Jadi tanpa karakter kehidupan mungkin tidak akan terbangun ya. Jadi yang namanya mungkin secara perkuliahan dia S1 berpendidikan, tetapi kalau tidak punya karakter, ujung-ujungnya juga dia tidak bisa jadi pemimpin nantinya gitu ya. Jadi karakter itu juga memang penting. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor Vencung bahwa karakter itu mendahului kita menjadi pemimpin sebenarnya. Itu lebih pas mungkin. Jadi tanpa pemimpin tanpa karakter itu bukan pemimpin. Itu mungkin bos yang cuma punya perintah-perintah doang gitu ya. Dan itu tidak membangun, malah menjatuhkan gitu ya. Dan Pak Ngantun, mungkin Pak Ngantun ada sesuatu nih yang ingin disampaikan karena sepertinya memikirkan keras sekali kayaknya topik malam hari ini. Ya, unmute dulu Pak Ngantun ya. Silakan Pak Ngantun. Iya, terima kasih Pak Erwin. Selamat malam semuanya, Bapak dan saudara-saudara kita. Ini begini, saya ada pertanyaan nih, Pastor Vencung ya. Kadang-kadang untuk menjadi seorang pemimpin yang membangun itu kan, menurut saya ini, ya susah, gampang gitu ya. Sebagai contoh seperti ini, ada ya seseorang yang punya potensi yang memang luar biasa bagus, tetapi untuk tampil di depan sebagai pemimpin itu dia punya karakter ya, karakternya itu sebelum melakukan minder dulu, kemudian apa itu seperti tidak percaya diri. Jadi untuk tampil di depan itu merasa insecure, tidak percaya diri, minder gitu ya. Padahal dia punya potensi bagus. Akhirnya dia memilih untuk nggak usah lah, saya bekerja di belakang layar aja. Nah, pertanyaan saya begini, Pastor Vencung, apakah seorang pemimpin yang membangun itu harus berdiri di garda terdepan gitu? Maksud saya seperti itu. Silakan Pak Pastor Vencung. Oke, terima kasih Pak. Jadi gini, kita kembali ke Alkitab ya. Sebagai contoh adalah Musa. Musa diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, tetapi dia merasa, Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak fasih lidah, ya karena aku ini nggak pandai bicara, karena aku gagap, ya, ngomong aja nggak bisa, istilahnya ngomong aja nggak becus, istilahnya ngomong aja nggak lancar. Tapi dia hanya fokus kepada dirinya, bukan kepada Tuhan yang memilih, yang memanggil, yang menetapkan dia untuk menjadi pemimpin. Dan Tuhan bilang apa? Aku mau apa yang ada padamu, lakukan itu. Ya, intinya kebersediaan dari orang tersebut, mau nggak dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin. Akhirnya Musa bilang, oke Tuhan, walaupun aku nggak mampu, nggak bisa, Tuhan tolong Musa menjadi pemimpin. Tapi walaupun Musa merasa nggak sanggup, Tuhan kasih orang yang menemani dia, yang membantu dia, yaitu Harun, Musa dan Harun. Yang menjadi pendamping, menjadi penolong buat Musa, yaitu Harun. Tuhan pakai, ya, Tuhan pakai orang-orang untuk menjadi pemimpin lewat proses
yang kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita. Musa dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang luar biasa. Akhirnya dia dapat membawa orang-orang Israel yang ada di tanah Mesir keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena kebersediaan. Dia mau dipakai oleh Tuhan walaupun di dalam keterbatasannya. Dia mau menyerahkan dirinya, hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Jadi Musa sebagai contohnya. Oke, bagaimana Pak? Amin. Ya, terima kasih Pak Pastor Ya, Benjo. sama-sama. Mungkin Pak Ngantun bilang contohnya adalah Harunnya kali ya. Jadi Harun, gini, pemimpin pasti di depan Pak Ngantun. Ya. Cuman kalau mengenai dia layak atau enggak, seperti Musa bilang, seperti Tuhan bilang juga kepada Musa, diberikanlah si Harun. Jadi pemimpin bukan di belakang, pemimpin pasti di depan. Tapi apabila pemimpin itu sudah dipercayakan seperti Musa, ya, dia juga nanti dipercayakan pembantu yang lain, yaitu Harun. Jadi nggak ada pemimpin di belakang, tetapi pemimpin harus di depan. Nah, kalau mungkin dia nggak sanggup, Tuhan pasti bilang, aku akan memberikan kepada kamu juga Harun, gitu. Mungkin ada Harun-Harun yang lain, gitu ya, nanti akan membantu pemimpin kayak seperti Musa itu. Dan mungkin ada lagi teman-teman yang menyatakan bahwa ada pemimpin yang sebenarnya banyak pemimpin yang kita kagumi ya, tapi dia tidak kenal Yesus, itu juga banyak loh. Ya. Banyak. Pemimpin punya pemikiran atau hikmat tersendiri walaupun dia nggak kenal siapa Yesus sebenarnya. Dan itu juga berhasil banyak pemimpin-pemimpin itu. Nah, jadi siapakah kita yang disebut pemimpin di dalam Tuhan yang harus atau apapun yang kita lakukan itu yang benar-benar absolutely kita adalah pemimpin. Nah, karena memang banyak pemimpin di luar sana juga tanpa Tuhan juga sukses loh. Betul, ya. Nah, pertanyaan ini coba saya floor dulu kepada kita semua. Mungkin nanti Pastor Vencung yang akan menuntaskan jawabannya. Jadi pemimpin yang dianggap berhasil itu juga tanpa Tuhan juga berhasil. Nah, kenapa mereka bisa berhasil? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Dia nggak sekolah Alkitab, ya pasti. Tapi dia berhasil loh. Yo, selamat malam Pak Erwin. Terima kasih Pastor Vencung. Yes, Pak Agus. Boleh bantu saya jawab Boleh saya bantu jawab sedikit gitu ya? Oke, let's join. Saya juga patut berbagi lah apa yang saya tahu gitu, walaupun mungkin belum expert pemimpin-pemimpin di sini, cowok-cowok di sini, laki-laki di sini gitu loh. Ya. Pada prinsipnya, pada hakikatnya, memang tadi Pastor Vencung udah sharing gitu loh, bahwa kita ini semua dilahirkan tuh udah sebagai pemimpin, ya. Ya kita tahu lah, kita bisa jadi manusia aja dari ribuan pesaing kita, ya. Waktu si Arif Dede dulu pernah sharing ya, ada sperma yang cuma satu masuk ke ovum gitu loh, dari ribuan, bahkan dari jutaan gitu. Itu aja udah menunjukkan kualitas seorang pemimpin, sehingga kita jadi manusia dilahirkan. Nah, apa yang saya tahu, apa yang saya pelajarin, pemimpin di dunia yang terbaik, bukan terbaik ya, maksudnya yang terkenal, yang udah banyak diteladani, itu saya banyak belajar dari bukunya John C. Maxwell ya. Itu John C. Maxwell itu sampai dijuluki Bapak Pemimpin Dunia, dan dia sendiri mengakui bahwa pemimpin yang terbaik dan terbenar itu Yesus Kristus sendiri gitu loh. Nah, pada prinsipnya, pada hakikatnya, kan Tuhan memang pengen kita itu terus naik bukan turun. Ingin jadi kepala bukan jadi ekor. Kepala itu kita definisikan sebagai pemimpin. Namun sebagai pemimpin memang sangat sulit, karena pemimpin itu tadi Pak Erwin udah bilang bukan bos yang otoriter. Beda kalau bos, komandan atau apa yang di prajurit itu otoriter kan, memimpin dengan mau nggak mau, suka nggak suka harus dilakukan oleh anak buahnya gitu loh. Nah, ada tadi harus mempunyai kasih. Kenapa pemimpin yang tidak kenal Tuhan kok bisa berhasil? Mungkin dia nggak kenal Tuhan, tapi dia punya prinsip, punya value yang
secara nggak sadar, secara nggak langsung itu mencerminkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita sebenarnya gitu loh. Contohnya kasih. Ya. Ya, contohnya kasih gitu ya. Kasih ini kalau saya jabarkan cukup panjang nih gitu loh. saya belajar kasih ya, K-nya itu tadi karakter. Sehingga seorang tadi anak tukang beca lah dengan bapaknya lah gitu loh. Kok anaknya jadi tukang ajar? Nggak ada satu orang tua di dunia ini satupun yang ingin anaknya lebih bodoh dari orang tuanya. Minimal sama atau bahkan lebih hebat. Itu udah prinsip gitu loh. Orang tua mana yang pengen anaknya lebih bodoh dari orang tua, dari dianya sendiri gitu. Kayaknya nggak ada gitu ya, Pastor ya. Nah, jadi punya karakter gitu loh. Yang kasih ya, kasih itu kan terbentuk dari huruf apa aja sih? K, A, S, I, H. Ya, tadi Pastor bilang karakter, A-nya itu attitude kalau saya belajari waktu itu. Attitude itu apa? Sikap hati kita gitu loh. Selain kita punya karakter yang baik, kita harus punya attitude. Terus juga S. S itu skill. Seorang pemimpin, at least punya skill. Harus punya skill maksudnya. Kalau kita nggak punya skill, bagaimana? Ya tadi siapa yang bilang yang pertama kali ya, kok ini orang tahu punya potensi pemimpin nih di live nih, tapi dia kagak pernah mau jadi pemimpin. Tadi Pak siapa yang pertama, Pak Hong atau siapa ya gitu loh, Pak. Ya, otomatis disediain teman, partner, supaya dia bisa seperti tadi Musa ditemenin sama Harun dan Joshua gitu ya. Gitu. Jadi apa tuh namanya? Jadi dia tetap dia jadi di depan gitu. Ya, integritas. Atau di bahasa rohaninya mungkin iman. Ya, integritas itu artinya pendirian, prinsip. Atau kita secara Kristen ini kita punya iman bahwa ya Tuhan pasti akan bantu kita, pimpin kita. Tapi kalau orang dunia itu integritas itu pendirian yang kokoh, yang nggak bisa diotak-atik. Sehingga kita menjadi punya habit, kebiasaan. Nah, kalau kita udah punya kasih tersebut, karakter, attitude, skill, integritas, dan habit, otomatis kita akan jadi pemimpin yang bukan otoriter lagi, tapi menjadi pemimpin yang melayani, servant leader. Jadi seperti yang Tuhan Yesus lakukan gitu, the most powerful man in the world waktu itu, dia merendahkan diri, melayani loh. Padahal dia kan pemimpinnya sebenarnya. Dia bisa suruh siapa aja murid-muridnya, cuciin kaki dong. Tapi dia sendiri memberi contoh, memberi teladan. Nah, mungkin orang-orang dunia tadi yang nggak kenal Tuhan, secara nggak langsung tuh mereka punya value-value tersebut, Pak, gitu loh. Sehingga mereka jadi pemimpin yang sukses, pemimpin yang hebat, walaupun mereka secara kasat mata tuh kayaknya nggak kenal Tuhan. Tapi yang dilakukan itu prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan lakukan. Karena saya juga mengalami hal-hal kayak begitu ya. Jujur, saya di live juga, ya Pastor Fencung tahu di Surken lah gitu loh. Karena kebetulan Surken itu di Bogor Tengah. Founder dari awal tercipta sama Pak Iwan Susanto bengkel motor tuh gitu loh. Itu tuh dari awal-awal tuh saya udah bro, ayo dong bro lu yang pegang ya. Jujur saya kagak mau, kenapa? Saya seperti Musa tadi sebenarnya gitu loh. Kenapa? Saya nggak ngerasa kok nggak mau jadi ketua live, kenapa ya? Karena saya udah ngelihat nih ketua live ini punya beban seperti ini, punya tugas seperti ini, yang sepertinya agak bentrok sama pekerjaan saya. Di mana pekerjaan saya juga sifatnya itu nggak pakai office hour gitu loh. Tapi benar-benar anytime, anywhere gitu. Jadi takutnya, yang saya takutin, jadi apa tuh pas lagi ada tugas dari live gereja, tahu-tahu itu bentrok dengan pekerjaan saya yang saya nggak bisa ketemukan solusinya untuk mengatur waktu, manage waktunya, sehingga saya nolak. Ya mungkin itu aja Pak Erwin, kepanjangan, sorry ya Pak ya. Cuma mau berbagi aja gitu loh. Siap. Semua cowok semua di sini kan dikasih tongkat, itu udah sebagai lambang untuk pemimpin. Ya. Thank you. Ya. Tambahin Pak Erwin. Ya, silakan Pak Alex, Pak Alex. Ya. Kalau menurut saya pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang tahu tujuannya untuk apa dia memimpin. Oke. Ya. Kalau sekalipun dia di luar secara ini kasat mata dia berhasil, ya kalau dia nggak tahu tujuannya untuk apa dia memimpin tuh, wah ini gagal menurut saya. Jadi pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang tahu untuk apa dia memimpin.
Oke. Baik itu dia duduk dalam struktural organisasi ataupun seperti Pak Ngatun bilang di belakang layar. Kalau dia, karena memang dikatakan dari awal tadi, kita dari lahir memang sudah ada karunia ya jadi pemimpin. Walaupun di rumah tangga, walaupun nggak kelihatan secara struktural orang itu nggak masuk dalam organisasi itu ya jadi pemimpin karena yang terbatas, struktural itu terbatas ya. Tapi kalau dia tahu tujuannya untuk apa dia memimpin, wah ini yang bagi saya ini yang pemimpin yang berhasil. Jadi kalau dia nggak tahu tujuannya apapun, duduk dimanapun itu belum berhasil menurut saya. Ya mungkin Pastor Pencum bisa sempurnakan. Ya terima kasih. Ya. Jadi pemimpin harus jelas dulu apa tujuannya untuk dia memimpin. Iya. Kalau dia nggak jelas, ya jangan memimpin, mundur aja deh gitu ya. Ya itu memang penting. Jadi kalau pemimpin tidak menguasai visi dan menjalankan misinya dengan akurat atau dengan sempurna, maka dia disebut sebagai pemimpin yang gagal gitu ya. Jadi memang di luar sana juga rupanya banyak sekali pemimpin-pemimpin yang secara kasat mata itu berhasil sebenarnya, dan mungkin juga dia bisa menerbitkan buku, dan buku itu juga banyak dibaca orang sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin baru gitu ya. Cuma pada prinsipnya pemimpin yang dimaksud dalam firman Tuhan malam hari ini itu seperti apa yang benar-benar bisa kita jalankan supaya kita selesai dari acara ini tidak ada di antara kita masih ngomong saya bukan pemimpin. Ya, gitu ya. betul. Ya. Jadi memang penting sekali yang dimaksud dengan pemimpin itu ya. Jadi pemimpin itu kalau menurut saya sebelum ditutup sama Pastor Pencum, kalau tidak punya karunia yang disebut dengan karunia roh, menurut saya jangan disebut sebagai pemimpin. Itu kenapa? Karena gini, tidak ada kekuatan yang lebih besar, baik itu logika atau kesimpulan ilmiah yang bisa dibentuk dalam dunia ini, yang bisa diacu atau diandalkan untuk membawa hidup kita sebagai seorang pemimpin atau panutan. Gitu ya, sepanjang kita tidak dipenuhi oleh roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Karena tema bulan kita sampai saat ini adalah sampai ini dipimpin oleh roh. Nah, di dalam roh itu ada karunia sebenarnya. Ada 9 karunia. Kalau itu kita pakai untuk kita cari karunia itu, sehingga menurut saya pemimpin itu juga bukan hanya sebagai pemimpin yang memiliki pengetahuan, tapi pemimpin yang harus punya kuasa di dalamnya. Jadi kalau pemimpin tanpa kuasa, menurut saya dia bukan seorang pemimpin. Gitu ya. Kuasa apa sebenarnya? Bukan kuasa kita minta ke Gunung Kawi supaya jadi direktur gitu, bukan kuasa-kuasa kayak gitu. Nanti kuasa yang benar-benar yang datangnya daripada roh gitu. Jadi roh itu ada dari mana gitu ya. Roh itu akan ada sepanjang kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Makanya roh itu akan selalu melekat dalam diri kita. Makanya seperti Pastor Pencum bilang tadi, tanpa hubungan kita tidak tahu apa maksud Tuhan dalam diri kita. Dan kita juga tidak tahu langkah kita ke depan itu satu hari di depan itu kita nggak tahu. Nah pemimpin harus tahu bagaimana dengan, jadi apa yang harus kita lakukan supaya harus tahu, menjalin hubungan itu. Sekarang Tuhan itu bukan yang sekarang di dalam Alkitab itu bilang yang sebelum mati ya dia ada di Israel, keliling-keliling, sono sini, enggak. Tuhan itu sudah sebagai roh sebenarnya. Jadi itu di dalam roh, maka hikmat dan pewahyuan untuk kita sebagai pemimpin itu pasti akan sempurna dan ada dalam diri kita. Sehingga kita juga bukan berpengetahuan saja, tetapi kita juga punya kuasa untuk mendatangkan banyak hal yang sifatnya ajaib. Yang itu yang pemimpin yang seperti itu yang nggak bisa dikalahkan. Nah, mudah-mudahan ini pemikiran saya, dan selanjutnya penutup saya serahkan kepada Pastor Pencum. Dan sekali lagi sebelum saya serahkan kepada Pastor Pencum, mohon izin kepada kita semua untuk mengisi absensi yang ada di kolom chat ya, diklik saja sehingga bapak-bapak semua bisa melihat di situ apa yang harus diisi dan tidak terlalu rumit. Silakan diisi supaya kami panitia juga atau pengurus bisa tahu siapa yang hadir malam hari ini. Silakan Pastor Pencum, sebelum kita tutup, Pastor Pencum bisa memberikan kesimpulan atas empowering kita malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih buat bapak-bapak
terima kasih buat responnya, terima kasih buat masukannya. Kita adalah pemimpin yang membangun kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita adalah pemimpin yang punya tujuan, yang tahu arah kemana kita akan jalankan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Hidup selaras dengan firman Tuhan yang mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang memampukan kita, yang memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi pemimpin yang mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita, yang memimpin kita menjadi pemimpin atas kehidupan kita sebagai pemimpin yang membangun. Baiklah, kita akan sama-sama akhiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami bahas bersama-sama dengan bapak-bapak kaum pria yang ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menetapkan kami, memilih kami untuk menjadi pemimpin dimanapun kami ada. Biarlah kami mengandalkan Engkau Tuhan yang menjadi pemimpin atas kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus yang menyertai langkah hidup kami, perkata dan perbuatan kami, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan dimanapun kami ada. Pada malam hari ini Tuhan tolong kami dan Tuhan berkati kami agar kehidupan kami sebagai pemimpin boleh dirasai, boleh dirasakan kehadiran kami dimanapun kami ada. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami yang ada di jalan boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami yang ada di rumah, kami boleh beristirahat, dan sebentar kami akan melepas lelah dan tidur. Tuhan bangunkan besok pagi dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat, dan kami dapat beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami. Dan baiklah pada malam hari ini kita mau mengangkat tangan kita, mengarahkan mata hati kita hanya kepada Tuhan, sumber pemberi berkat. Tuhan Yesus berkatilah setiap kami, pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan dimanapun kami ada. Biarlah Roh Kudus memberi hikmat, kekuatan, kemampuan untuk kami menjalankan tugas-tugas kami. Tuhan berkati setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu marilah kita terima berkat dari Allah Bapa yang ada di dalam sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita. Semua percaya katakan amin. 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 Amin.